Jadi kalau ingat sahabat, ingat siapa penciptamu, siapa penebusmu, dan di tangan siapa masa depanmu. Jadi kalau kita beribadah hari yang lain, hari Minggu, maka kita mengakui siapa Tuhan kita, manusia. Bila saat ini ada saudara-saudara kita yang mendengar firman Tuhan ini, jangan dukakan Roh Kudus. Pada 6 Juni 2012, Paus Benediktus ke-16 membuat seruan mendesak ini kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, bahwa hari Minggu harus menjadi hari istirahat bagi semua orang. Green Sabbath sudah mulai berjalan, mulai diserukan. Mulai dari apa? Supaya kita punya dunia ini akan lebih baik, mari tolong beristirahat satu hari saja, yaitu hari Minggu. Ini para pemimpin agama, ditambah lagi dengan PBB, sudah tanda tangan 4 Oktober 2021. Didorong, didorong dan dikemenangkan. Ini hanyalah untuk apa? Ini baru pemanasan. Tapi mereka sudah bergerak. Pertanyaannya, di mana anggota Gereja Masyarakat ke-7? Apakah kita tidak juga bergerak? Nyatakan bahwa hari Sabat, hari ke-7 adalah hari yang Tuhan tentukan untuk kita beribadah. Tidak ada hari lain. Sampai klimaksnya, ketika hari istirahat paksa diberlakukan secara global, apakah Anda masih akan ditemukan berdiri? Kata kuncinya adalah, yang penting disinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka kita akan belajar pada malam hari ini, ada orang yang tidak suka mengingat. Kebalikannya. Namun sebelum masuk ke situ, kita akan lihat kenapa kita harus ingat. Kenapa kita harus ingat? Pertama, kenapa kita harus ingat? Karena Sabat itu adalah meterai Allah. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Di hari Sabat itu adalah meterai Allah. Di hukum keempat itu, dari hukum-hukum lain, jangan. Namun hukum keempat ada tanda tangan Allah. Makanya disebut namanya. Siapa dia? Disebut siapa namanya? Yaitu apa? Hari Sabat, tetapi yang tujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Namanya dinyatakan. Pada saat kalau kita mau menandatangan meterai, ada apa? Harus ada namanya. Siapa itu yang mau tanda tangan? Di sini, yang mau tanda tangan meterai itu adalah Allah. Dia tulis namanya. Dan di hari ke-7 itu ada nama Tuhan. Di Sabat hari ke-7 itu ada nama Tuhan. Pada Sabat lalu saya membahas itu, membandingkan hari Sabat dan Minggu. Sabat itu tanda tangan Allah. Minggu tanda tangan manusia. Terus apa lagi? Apa pekerjaan yang mau tanda tangan itu? Kalau mau tanda tangan meterai, perjanjian, apa pekerjaannya? Jawabannya, pekerjaannya adalah apa? Sang Pencipta. Tuhan menjadikan Sang Pencipta. Dan daerah kekuasaannya, langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Jadi, di dalam hukum keempat itu, ada namanya tertulis. Ada siapa? Apa pekerjaannya yang bisa menjamin. Terus apa lagi? Ada apa? Daerah kekuasaan. Jika pada zaman dahulu
pada zaman Roma, meterai itu jika seorang raja yang tanda tangan, maka kekuasaannya begitu luas. Dan dipercaya meterai itu dan ditakuti. Apalagi yang cap ini adalah tanda tangan itu adalah pencipta langit dan bumi. Daerah teritorinya adalah seluruh dunia ini. Jadi hari Sabat itu dibilang, ingat Tuhan sebagai penciptamu dan juga sekaligus pemilik kamu. Karena bila ada meterai Allah berarti itu kepemilikan. Jika dulu ada sapi, misalnya saya punya sapi, saya akan cap sapi saya dengan nama saya. Pendeta muda terus nainggolan, saya cap. Jadi kalau ada cap itu, bagaimanapun itu milik saya. Kepemilikan. Jadi meterai itu menyatakan kepemilikan. Jadi kalau ingat Sabat, ingat siapa penciptamu, siapa penebusmu, dan di tangan siapa masa depanmu. Di tangan Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita beribadah hari yang lain, hari Minggu, maka kita mengakui siapa Tuhan kita, manusia. Karena namanya tertulis di hari Minggu yang mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Bukan Tuhan, bukan Alkitab. Tidak ada Tuhan mengatakan tentang berbakti hari Minggu. Tapi yang membuat itu adalah manusia. Manusia yang tidak mau ingat Tuhan. Manusia yang suka menentang Tuhan. Jadi, jika kita memilih untuk berlawanan dengan Tuhan, pilihlah yang bukan hari Sabat. Berarti menentang Tuhan. Dan siapakah Tuhannya? Bagi orang yang menentang Tuhan, dirinya sendiri. Manusialah jadi Tuhannya. Apa wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya adalah hanyalah lingkungannya saja. Sedangkan Tuhan mau memiliki kekuasaan seluruh alam semesta. Langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kuasa tanpa batas. Terus kita sudah belajar ini. Meterai Allah ada di dahi. Wahyu 7:3. Janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelumnya. Kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Allah memeteraikan menaruh meterainya pada dahi mereka. Dengan demikian, Allah tidak pernah memaksa. Pilihan. Kamu mau sembah Tuhan atau mau sembah dunia atau mau sembah manusia. Jika engkau menyembah Allah, pilihlah Tuhan. Pilihlah Sabat. Jika engkau memilih untuk menyembah manusia, pilihlah beribadah hari yang lain. Seperti saya katakan, antara Kain dan Habel. Tuhan meminta spesifik. Dan Habel memberikan spesifik. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tapi Kain katakan, no, saya pilih yang saya suka. Oke Tuhan sudah tentukan hari Sabat untuk beribadah. Tapi saya suka beribadah hari Minggu Tuhan. Jadi siapakah Tuhan orang yang mau mengganti Sabat ke hari Minggu? Diri mereka sendiri menjadi Tuhan mereka. Tuhan menyuruh Sabat,
Dia pilih hari lain. Saya hanya katakan, berdasarkan firman Tuhan, Tuhan hanya meminta kita hari Sabtu itu, tidak hari lain. Karena apa? Hari Sabat, hari ketujuh, itu adalah tanda tangan Tuhan. Nama Tuhan tertera di sana. Efesus 4 ayat 30 katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bila saat ini ada saudara-saudara kita yang mendengar firman Tuhan ini, jangan dukakan Roh Kudus dengan cara menentang Allah terus-menerus. Pada saat Allah mengatakan, pilihlah Sabat, tapi Anda menentang terus-menerus. Yang saudara lawan bukan saya, pendeta muda Tulus Nainggolan, atau pendeta Stephen Rantung, atau gereja Advent yang Anda tentang. Yang Anda lawan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan hari lain untuk berbakti. Allah tidak meminta hari lain untuk Anda berbakti. Allah ingin hari Sabat, hari ketujuh. Bila Anda mendukakan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan memeteraikan saya dan saudara untuk menjelang hari penyelamatan. Segera setelah umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, bukan meterai atau tanda apapun yang dapat dilihat, tetapi menetap di dalam kebenaran, baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan. Segera setelah umat Tuhan dimeteraikan dan dipersiapkan untuk menghadapi goncangan-goncangan itu akan tiba. Pada saat umat Tuhan telah dimeteraikan, ingat ayat tadi, tahan dulu. Tapi pada saat umat Tuhan sudah dimeteraikan, apa butuh meterai itu? Hari Sabat, kebenaran Tuhan, firman Allah, hukum Allah. Tidak akan kelihatan ada tanda, oh Sabat di dahi saudara. Tidak. Tapi di dalam kehidupan Anda yang tidak akan berubah lagi, saya dan saudara tidak akan berbeda. Di situ orang jahat akan semakin jahat, orang baik akan semakin apa? Baik. Tidak dapat digoyahkan. Apapun yang terjadi, umat Tuhan telah dimeteraikan, dipersiapkan menghadapi goncangan-goncangan itu akan tiba. Dan pada saat itu terjadi, saudara, Roh Kudus sudah ditarik, maka langkah berikutnya adalah apa? Tulah akan berjalan. 7 tulah akan berjalan. Sesungguhnya hal itu telah dimulai penghakiman Allah sekarang ada di atas negeri ini. Untuk memberi kita peringatan agar kita tahu apa yang akan terjadi. Tanda binatang itu akan mendesak kita. Mereka yang telah selangkah demi selangkah menyerap pada tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat duniawi, tidak akan merasa sulit untuk tunduk pada penguasa daripada tunduk pada cemoohan, hinaan, ancaman, penjara, dan kematian. Saat ini, saudara, pada saat ini kita sudah disiapkan. Bahkan kita juga menghadapi tantangan. Tidaklah mudah untuk menyatakan kebenaran pada saat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Namun bukan berarti kita mundur. Bila kita mengalah, kita akan pada saat itu terjadi. Pada saat undang-undang hari Minggu itu terjadi, maka saya dan saudara pasti kalah. Tapi kalau saat ini kita bersedia, sudah mempersiapkan diri, tidak
tunduk terhadap adat istiadat duniawi. Tidak tunduk pada penguasa. Tidak tunduk pada cemoohan, hinaan, ancaman, penjara, dan kematian. Maka kita telah bersedia. Pada saat undang-undang hari Minggu itu terjadi, maka saya dan saudara akan kuat. Pertarungannya adalah antara perintah-perintah Allah dan perintah-perintah manusia. Saya katakan, apa bedanya hari Sabat dan Minggu? Turut Allah atau turut manusia? That's it. Tidak ada yang lain. Turut Allah punya perintah atau manusia punya perintah? Turut Allah punya hukum Allah atau ikut adat istiadat manusia? Kalau ditanya kenapa melihara hari Minggu? Ya, memang dari sononya begitu. Jadi adat istiadat manusia yang kita tinggikan daripada firman Allah. Pada masa ini emas akan dipisahkan dari sampah di dalam gereja. Jadi pada saat ini kita emas sama sampah sama-sama masih di dalam gereja. Tapi pada saat itu terjadi, undang-undang hari Minggu itu terjadi, maka itu akan dipisahkan. Sampah di dalam gereja. Sampah akan keluar, menentang, jadi musuh yang paling berbahaya. Kesalehan yang sejati akan dengan jelas dibedakan dari penampilan dan hiasannya. Jadi, kesalehan itu bukan dibuat-buat. Itu nyata. Kalau memang dari kita sudah latih kehidupan kita dari sekarang untuk setia dengan Tuhan, menurut perintah hukum Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka pada saat undang-undang hari Minggu itu terjadi, kita akan tetap cantik seperti emas. Karena ujian itu akan memisahkan antara emas dengan sampah. Banyak bintang yang kita kagumi karena kecemerlangannya akan padam dalam kegelapan. Ya, banyak bintang yang kita kagumi karena kecemerlangannya akan padam dalam kegelapan. Bukan kepintaran, saudara. Bukan kepandaian kita. Kita dapat bertahan. Tapi apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan pada saat itu kita akan lihat bintang-bintang berjatuhan. Yang selama ini begitu hebat untuk membicarakan tentang sahabat. Tatonya tiba-tiba jatuh, hilang. Pada saat ujian itu, kalah. Karena selama ini, dia tidak memang melatih hidupnya. Makanya, Paulus katakan, saya melatih diriku pada supaya apa? Pada saat itu, pertandingan itu terjadi, saya tidak mau kalah. Pada itu mari saat ini, kita sama-sama melatih iman kita. Melatih dalam pertarungan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan serahkan semuanya kepada Tuhan. Mulai bertarung itu bukan berarti kita mau mempersiapkan tenaga atau fisik kita, tapi iman kita. Setiap hari iman kita dipersiapkan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada dunia. Semua orang yang mengenakan perhiasan-perhiasan tempat kudus, tetapi tidak mengenakan kebenaran Kristus, akan tampil dengan rasa malu karena ketelanjangan mereka sendiri. Ini poin sangat penting, saudara, untuk persiapkan diri kita kedatangan Yesus kedua kali. Kita mengenakan perhiasan-perhiasan tempat kudus. Masalahnya, di dalam perjanjian lama yang mempergunakan perhiasan-perhiasan tempat kudus itu adalah imam-imam. Imam-imam. Kita bicara hebat. Tetapi tidak mengenakan kebenaran Kristus. Hati-hati saya dan saudara. Kita yang mengaku adalah imamat yang rajani,
umat yang sisa. Bila kita tidak menggunakan kebenaran Kristus, kita akan telanjang. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, poin ketiga adalah kebebasan beragama diakhiri. Pada saat undang-undang hari Minggu itu berjalan, maka kebebasan beragama akan diakhiri. Ada banyak orang, bahkan dari mereka yang terlibat dalam gerakan penegakan hari Minggu ini, yang dibutakan oleh hasil yang mengikuti tindakan ini. Mereka tidak melihat bahwa mereka sedang menyerang secara langsung kebebasan beragama. Jadi, menyokong sekalian, beribadah hari Minggu. Disokong. Tidak tahukah Anda bahwa Anda menyokong bagaimana beribadah hari Minggu itu dengan berarti kita sedang menyokong kebebasan beragama akan diakhiri. Ada banyak orang yang tidak pernah memahami klaim-klaim Alkitab tentang hari Sabat dan fondasi palsu yang menjadi dasar institusi hari Minggu. Setiap gerakan yang mendukung legislasi agama sebenarnya adalah tindakan konsensi kepada kepausan yang selama berabad-abad terus berperang melawan kebebasan hati nurani. Jadi ada banyak orang yang tidak tahu tentang apa yang Alkitab katakan dan bagaimana fondasi palsu itu menjadi fondasi palsu yang adalah institusi hari Minggu itu. Tidak banyak orang yang tidak mengerti. Dan tanpa sadari mereka menyokong untuk kebebasan beragama akan segera diakhiri. Ini penyembahan hari Minggu berutang keberadaannya sebagai sebuah institusi Kristen kepada misteri kejahatan. Kenapa? Berutang apa? Kebebasan beragama. Amerika lahir karena ingin bebas untuk memilih. Bebas untuk memilih. Konstitusi Amerika ditulis bebas untuk memilih percaya atau tidak percaya. Karena apa? Kenapa diawali dengan memilih untuk percaya atau kebebasan untuk memilih untuk percaya atau tidak percaya? Karena apa yang terjadi selama di Eropa telah menekan mereka untuk hanya boleh percaya kepada satu hal saja di bawah institusi penyembahan hari Minggu. Dan penegakannya akan menjadi sebuah pengakuan terhadap prinsip-prinsip yang merupakan landasan utama dari Romanisme. Ketika bangsa kita akan begitu menyalahi prinsip-prinsip pemerintahannya dengan memberlakukan hukum hari Minggu, Protestanisme akan bergandengan tangan dengan kepausan. Yang tadinya Protestanisme adalah, artinya Protestanisme itu adalah orang yang menentang, memprotes. Apa yang diprotes? Yang diprotes adalah Gereja Katolik. Tapi untuk memberlakukan hukum hari Minggu, undang-undang hari Minggu itu, maka Protestanisme akan bergandengan tangan dengan kepausan lagi. Yang mereka protes jadi sekarang sahabat. Ini tidak lain adalah memberikan kehidupan kepada tirani
yang sudah lama menanti-nanti kesempatan untuk bangkit kembali ke dalam depotisme yang aktif. Testimony for the Church, volume 5, halaman 711. Dalam peperangan yang akan terjadi di akhir zaman, akan bersatu melawan umat Allah. Semua kekuatan jahat yang telah murtad dari kesetiaan kepada hukum Yahweh. Dalam peperangan ini, hari Sabat dan dari hukum keempat akan menjadi poin utama yang dipermasalahkan. Karena dalam hukum Sabat, pemberi hukum yang agung mengidentifikasikan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau hari Minggu mengakui bahwa siapa yang Tuhan. Hari Sabat mengatakan siapa Tuhan? Allah sendiri. Hari Minggu siapa Tuhan? Kita sudah pelajari. Paus adalah Tuhan. Kaum Protestan Amerika Serikat akan menjadi terdepan dalam mengulurkan tangan mereka menyeberangi jurang untuk menggenggam tangan spiritualisme. Mereka akan menjangkau jurang dengan menggenggam tangan kekuasaan Romawi, dan di bawah pengaruh persatuan rangkap tiga ini, negara ini akan mengikuti jejak Romawi dalam menginjak-injak hak-hak hati nurani. Sekarang negara Amerika menekankan hak-hak hati nurani, hak azazi, apa aja hak azazi. Dan pada akhirnya nanti mereka akan bersatu untuk menekan hak azazi manusia itu sendiri. Karena memaksakan konstitusi Amerika akan diruntuhkan. Bahkan sekarang mungkin panggung sedang disiapkan untuk penganiayaan yang akan datang ini. Pada 6 Juni 2012, Paus Benediktus ke-16 membuat seruan mendesak ini kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, bahwa hari Minggu harus menjadi hari istirahat bagi semua orang, sehingga orang dapat bebas untuk berkumpul dengan keluarga mereka dan bersama Tuhan. Dengan membela hari Minggu, seseorang membela kebebasan manusia. Ini tentu saja tidak sama dengan menuntut agar orang lain memelihara hari ini yang bertentangan dengan sahabat Alkitabiah. Tetapi ini menunjukkan bahwa gagasan hari Minggu sebagai hari istirahat jelas merupakan masalah nyata. Cepat atau lambat, hukum akan disahkan dan mereka akan dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memelihara sahabat benar akan dicap sebagai penentang kepentingan terbaik masyarakat. Lihat, sudah didesak sekarang. Paus sudah mendesak supaya apa? Bergerak, supaya ini tahun 2012. Bagaimana yang baru-baru ini? Clement Sunday, the Green Sabbath. Menurut Reuters News pada 4 Oktober 2021, Paus Francis dan para pemimpin agama lainnya membuat seruan bersama untuk konferensi perubahan iklim PBB bulan depan untuk menawarkan solusi konkret untuk menyelamatkan planet ini dari krisis ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat, the Green Sabbath. Paus memang sudah bergerak. Gereja Katolik di mana saja sudah bergerak. Pertemuan iman dan sains menuju COP26 mempertemukan para pemimpin Kristen, termasuk Uskup Agung Justin Welby dan Patriark Ekumenis Ortodoks Bartomeu, serta perwakilan dari Islam, Yudaisme, Hindu, Sikh, Buddha, Konfusianisme, Taoisme, dan Zoroastrisme, dan Jainisme. Beberapa orang mengamati bahwa kumpulan para pemimpin agama yang jarang ini mewakili sekitar 84% populasi dunia. Dan apa yang terjadi? Bagaimana para pemimpin dunia bereaksi terhadap hasil pertemuan iman dan sains masih harus dilihat. Tetapi banyak pemimpin Kristen dan Yahudi dan bahkan ateis telah menyarankan Sabat hijau atau minggu iklim
Tujuannya adalah menutup industri 1 hari dalam seminggu untuk mengurangi emisi dan membiarkan planet ini beristirahat. Nah, Green Sabbath sudah mulai berjalan. Mulai diserukan. Mulai dari apa? Supaya kita punya dunia ini akan lebih baik. Mari tolong beristirahat 1 hari saja, yaitu hari Minggu. Ini para pemimpin agama, ditambah lagi dengan PBB. Sudah tanda tangan 4 Oktober 2021. Didorong, dikumandangkan. Didorong dan dikumandangkan. Ini hanyalah untuk apa? Ini baru pemanasan. Ini baru pemanasan, saudara. Tapi mereka sudah bergerak. Pertanyaannya, di mana anggota gereja Masyafaat ke-7? Apakah kita tidak juga bergerak? Menyatakan bahwa hari Sabat, hari ke-7 adalah hari yang Tuhan tentukan untuk kita beribadah. Tidak ada hari lain. Apapun itu alasannya. Apakah kita tidak menyatakan pekabaran pengharapan kepada dunia ini, bahwa dunia ini akan segera berakhir? Pasti dengan apapun caranya, dunia akan segera berakhir. Karena dunia sudah menuju kepada apa? Akhirnya. Pertanyaan, apakah saya dan saudara masih mau berdiam saja? Tidak mempersiapkan diri, tidak menyatakan kasih Kristus bagi orang di sekitar kita. Jangan lupakan satu fakta penting. Paus memiliki otoritas moral untuk mempengaruhi opini publik dalam perubahan iklim. Dia hanya bicara tentang perubahan iklim berhubungan dengan hari Minggu. Untuk segera menyimpulkan satu hal yang pasti dan tidak dapat disangkal. Kita hidup hari ini di bawah segala macam ancaman terhadap kebebasan dan hati nurani kita. Lebih daripada sebelumnya. Pada akhirnya, ketika permainan akhir milenium akhirnya mencapai klimaksnya, dan ketika hari istirahat paksa diberlakukan secara global, apakah Anda masih akan ditemukan berdiri? Lihat kata-kata terakhirnya. Pada akhirnya kita permainan akhir milenium akhirnya mencapai klimaksnya. Ketika hari istirahat paksa diberlakukan secara global, apakah Anda masih akan ditemukan berdiri? Paus mempengaruhi opini publik supaya kita apa? Dipersalahkan. Karena kita tidak mau menurut apa yang mereka mau. Karena kita memelihara sahabat Tuhan. Gereja-gereja lain akan bilang, sok suci lo. Mari gabung sajalah. Kan hari itu sama. Dia bilang, kamu seperti orang Yahudi saja. Kan bicara tentang itu. Tuhan minta apakah kita bersedia untuk kejadian seperti ini? Apakah iman kita telah dipersiapkan? Jawabannya, kata kuncinya adalah yang penting disinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan orang-orang kudus. Kesetiaan melakukan perintah Allah. Menuruti perintah Allah tanpa bertanya, Yesus sudah menjadi contohnya bagi kita. Dia taat sampai mati. Dan saat ini, bagaimana saya dan saudara? Apakah kita bersedia untuk melakukannya seperti yang Yesus telah lakukan? Tantangan masa akhir sudah semakin dekat. Apa yang kita persiapkan? Harta kita? Atau iman kita? Pilih. Pilih dunia atau pilih Tuhan. Dan biarlah kita semua
memilih Tuhan.